أصولهم وفروعهم ثم إلى شيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه ثم إلى مربي الروح الجسد أبو حسن بن أحمد بهرون وشيخه أبو يزيد محمد بن علوي الملك الحسني وحباب خالد بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita dimudahkan langkah kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan hadir majelis ilmu. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla subha fil jama'ati faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia bangun semalam suntuk dengan ibadah. Dan hal ini merupakan suatu anugerah besar seseorang ketika dimudahkan oleh Allah untuk salat berjamaah. Apalagi solatnya di masjid. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda untuk orang-orang yang mereka rela berjalan dalam kegelapan malam menghadiri solat di masjid. Nabi bersabda, "Basyiril masya'in fid dhulam ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Dengan apa kabar gembiranya? Dengan cahaya sempurna nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan amal kita diterima olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kajian kita di subuh Rabu ini masih di dalam kajian tentang rukun iman. Yang telah lalu kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, dan kita juga membahas tentang afdalul kutub, yaitu Al-Quranul Karim secara detail. Sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Ada istilah rasul, ada istilah nabi. Dua orang yang maknanya berbeda walaupun ada kesamaan. Di dalam pengertiannya, seorang nabi adalah insanun zakarun hurrun salimun minal amrad al-munaffirah uhiya ilaihi bisyar'in
Jadi arti seorang nabi adalah yang pertama manusia. Karena itulah tidak ada nabi dari golongan malaikat atau golongan jin. Nabi itu dari golongan manusia. Zakarun, laki-laki. Artinya tidak ada nabi itu dari perempuan. Adapun Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, bukan seorang nabi. Ibu Nabi Musa alaihissalam, walaupun dalam Al-Quran ada kalimat wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui sang putra. Itu bukan berarti diberi wahyu terus artinya adalah nabi, tidak. Karena wahyu yang disebut dalam ayat itu adalah ilham, bukan wahyu syariat. Hurrun, merdeka, artinya bukan budak. Seorang nabi bukan seorang budak. Karena itulah Sayyidina Luqman Al-Hakim, para ulama mengatakan beliau bukan seorang nabi karena ibunya seorang budak, sehingga biasanya anaknya budak juga. Tetapi Allah memuliakan Sayyidina Luqman dengan kalam-kalam hikmahnya, bahkan sampai dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Dan beliau bukan seorang nabi. Salimun minal amradil munaffirah, yang mana manusia ini selamat atau terbebas dari penyakit-penyakit yang bikin orang menjauhinya. Karena itulah tidak benar apa yang diriwayatkan tentang Nabi Ayub, yang mana beliau itu sampai diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, banyak ulat di kulitnya sehingga orang-orang jijik pada lari semua. Ini cerita bohong. Tapi banyak itu, cerita itu banyak beredar di buku kisah-kisah Nabi, itu banyak. Padahal ini cerita bukan beneran, itu cerita Israiliyat. Kenapa? Karena di antara ciri Nabi itu tidak pernah kena penyakit yang bikin orang menjauhinya. Ya. Jadi Nabi Ayub ada kisah itu di buku-buku anak-anak. Biasanya banyak. Nabi Ayub ini kena penyakit kulit yang mana banyak ulat di kulitnya sehingga orang-orang lari dari beliau. Ini kebohongan. Karena seorang nabi tidak mungkin dapat penyakit seperti itu. Kemudian sama seperti yang terjadi pada Nabi Yakub. Nabi Yakub disebutkan beliau buta, tidak. Nabi Yakub nggak pernah mengalami kebutaan. Beliau itu nggak bisa melihat bukan karena buta, tapi karena seringnya menangis sehingga menutupi retinanya. Nggak bisa melihat itu bukan karena kebutaan, tapi karena seringnya menangis. Karena itulah ketika diserahkan baju Nabi Yusuf kepada beliau, maka Allah berfirman, fartadda basira, langsung kembali penglihatannya. Karena memang bukan karena kebutaan. Kemudian uhiya ilaihi bisyar'in, diberi wahyu kepada beliau dengan suatu syariat. Dengan suatu syariat. Ini yang menentukan, yang membedakan nabi dengan selain nabi itu di situ. Apa itu? Kasih wahyu apa Anda? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seumpama diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, maka dia seorang rasul. Tapi kalau tidak diperintahkan menyampaikan, cukup untuk dia pribadi, berarti dia hanya seorang nabi saja. Jadi setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Istilahnya rasul itu tingkatannya lebih tinggi daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi nggak mesti rasul. Dan setiap zaman itu tidak mesti ada nabinya.
Kadang-kadang Allah memberi dalam satu zaman itu lebih dari satu nabi. Contoh di masa Nabi Musa, ada saudaranya Nabi Harun, ya, sama-sama nabi dan sama-sama rasul. Ada kalanya di masa itu tidak ada nabi sama sekali. Contoh masa antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan Nabi Isa ini lahirnya itu pertanda awal 1 Masehi. Ya, 1 Masehi itu dibilang Masehi karena bertepatan awal tahun pembuatan Masehi itu dengan lahirnya Isa Al-Masih. Sehingga Al-Masih diambil darinya kalimat Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad SAW di dalam ilmu sejarah itu lahir tahun 571 Masehi. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, bukan wafat ya, diangkat ke langit itu umur 32 tahun. Sehingga ada masa vakum Nabi. Tidak ada Nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Lebih dari 500 tahun. Ini menunjukkan dari sini tidak wajib bagi Allah untuk mengutus seorang Rasul. Jadi mengutus seorang Rasul itu murni anugerah. Tidak semua suku itu ada Rasulnya. Kebanyakan yang diutus Rasul itu Bani Israel itu paling banyak. Ya paling banyak. Bahkan Nabi untuk orang Arab itu enggak banyak. Di Mekah, Madinah, Taif, daerah Hijaz itu Nabi hanya Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu mereka diutus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Arab. Karena itulah dalam surah Yasin Allah Ta'ala menjelaskan, litundiro qauman ma undiro aba'uhum, agar engkau ya Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang mana kakek moyang mereka tidak pernah diberi peringatan oleh nabi siapapun. Artinya satu-satunya nabi yang dikirim ke bangsa Arab itu adalah nabi kita Muhammad SAW. Belum ada nabi yang dikirim ke Mekah Madinah sebelum itu, tidak ada. Nah kemudian jumlah para nabi dan rasul, kalau nabi saja ya, kemarin telah kita sampaikan itu dalam Sahih Ibn Hibban, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah kam adadul anbiya, ya Rasulullah berapa jumlah para nabi? Maka Nabi menjawab, al anbiya mi'atu alfin wa arba' wa ishruna alfa. Jumlah para nabi ada 124.000 nabi. Wal rusul 313 minhum, dan para rasul jumlahnya 313 dari mereka. Artinya dari 124.000 nabi itu terdapat rasul jumlahnya 313. Adapun yang wajib kita imani, kita ketahui namanya satu persatu ya. Itu jumlahnya ada 25 rasul. Arti wajib diketahui di sini bukan berarti Anda wajib ngafal, tidak. Tapi sekiranya disodorkan nama itu kepada Anda jangan bingung, ini enggak tahu ini nabi apa bukan, saya enggak tahu. Yang seperti ini dosa dia masih. Kenapa? Berarti dia enggak kenal para rasul yang wajib diketahui. Ya. Siapa aja mereka Ustaz? Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudu, Salih wa Ibrahimu kullun muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishakun kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu tada, Syuaibu, Haruna wa Musa wal Yasa', Dzulkifli, Dawuda, Sulaimanut taba', Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha. Nabi Muhammad SAW pas 25. Nah itu wajib kita tahu. Arti kita tahu di sini, sumpama ada orang bilang kepada Anda, Pak, Yunus itu nama siapa?
nama sahabat, nama ulama, apa nama nabi? Kalau Anda ragu, tidak tahu saya itu nama siapa ya, ini berdosa. Berarti Anda nggak ngerti Rasul yang 25 itu. Ini bukan cuma untuk para santri, semua muslim yang balik wajib tahu nama-nama ini, karena termasuk rukun iman, Pak. Mengenal mereka itu termasuk kewajiban. Tapi bukan berarti Anda harus hafal Adam, Nuh, ya itu dulu. Sekarang yang penting ketika Anda disodorkan nama itu, Anda langsung ngeh, oh ini nabi ini. Ilyasa, oh nama nabi itu. Jibril, oh nama malaikat ya. Mikail, oh nama malaikat. Anda harus paham. Ya, sampai ditanyai Yusuf nama siapa? Kayaknya nama malaikat, Ustaz. Nah ini repot banget. Yang seperti ini dia masih ada tanggungan dosa. Kenapa? Nggak ngerti Rasul. Ya. Nah kemudian para nabi-nabi ini itu diutus, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk kewajiban beriman adalah kita mengimani bahwasanya Nabi paling utama adalah Nabi kita Muhammad. Kemudian kita wajib mengimani bahwasanya Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari laki-laki seorang dari kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini, ya, diantara keistimewaannya adalah yang pertama beliau pemimpin para nabi. Sesuai dengan sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pimpinan seluruh manusia, termasuk para nabi. Nanti di hari kiamat pimpinan seluruh manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya itu di bawah panjiku, kata Nabi. Ya, kemudian wajib kita mengimani bahwasanya Nabi itu adalah Nabi penutup. Sebagaimana dengan Nabi Isa nanti yang turun di akhir zaman, kita meyakini Nabi Isa nanti turun sebelum dekat-dekat kiamat, dan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Maka ulama mengatakan Nabi Isa turun bukan sebagai pembawa syariat, tapi beliau ngikutin syariat Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa tetap ada. Bahkan sekarang ini ada beberapa nabi yang masih hidup. Di dalam kitab disebutkan 2 di langit, ya, yaitu Nabi Idris, ya, dan Nabi Isa. 2 nabi yang masih hidup, Nabi Idris dan Nabi Isa. Adapun di bumi itu Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nggak masuk 25 rasul, tapi Nabi Khidir itu ada. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, itu menjelaskan bagaimana pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Ya, di Al-Quran itu dijelaskan. Walaupun namanya tidak disebutkan secara gamblang Khidir, tapi dalam tafsir dijelaskan yang bertemu dengan Nabi Musa di waktu itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, beliau ini masih hidup, ya. Dan itu wajib kita yakini. Kenapa? Karena termasuk keimanan. Nah, kemudian para anbiya, para nabi-nabi ini memiliki sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang wajib untuk mereka miliki. Itu yang pertama adalah as-siddiq, jujur. Nabi itu mustahil bohong, baik itu di dalam
urusan syariat atau keseharian. Syariat atau keseharian, para nabi itu mustahil bohong. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, ana nabiyyun la kadhib, ana bnu Abdil Muttalib. Aku adalah seorang nabi yang gak pernah berbohong, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. Bahkan disebutkan di dalam sifat-sifat nabi yang ada di Maulid Daiba, disebutkan man ro'a alima annahu laisa biwajhi kadzab. Barang siapa yang melihat wajah Nabi, maka dia pasti akan yakin ini bukan wajah pembohong. Ini bukan wajah pembohong, tapi didustakan sering, dianggap pembohong sering. Jadi ingat, tidak semua yang dianggap pembohong oleh orang banyak terus dia pembohong. Nabi itu di awal-awal beliau dakwah itu dianggap pembohong. Bahkan semua nabi rata-rata, Nabi Soleh oleh kaum Samudnya, Nabi Hud oleh kaum Adnya, rata-rata dianggap kaumnya itu pembohong. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang gak pernah mereka tahu. Tapi itulah tantangan seorang nabi ya. Jadi tidak ada nabi yang membawa syariat kecuali pasti ditentang. Pasti ditentang. Bahkan ada nabi yang sampai terbunuh. Dalam Al-Quran disebutkan wa ka'ayyin, disebutkan dalam Al-Quran ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dalam bacaan yang lain kutila. Berapa banyak nabi itu yang terbunuh bersama dia orang-orang yang banyak. Bahkan kaum Bani Israel itu sering sekali membunuh nabi-nabi mereka kalau tidak cocok dengan mereka. Loh, kok bisa nabi dibunuh? Ya manusia. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam itu beliau meninggalnya dibunuh oleh pasukan raja yang dolim di masa itu. Nabi Yahya pun demikian. Nabi Yahya dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi pembawa syariat itu tidak pernah lepas dari gangguan manusia. Apalagi pewaris para nabi. Pewaris nabi ya rata-rata harus ngikut nabi. Apa itu? Ya diganggu, difitnah, hal yang wajar. Tidak disukai orang-orang yang menentangnya, itu hal yang wajar. Kemudian untuk urusan sidik, jujur, itu para nabi itu wajib jujur bahkan sebelum mereka jadi nabi. Sebelum jadi nabi pun mereka ini terjaga dari kebohongan. Ada hal beberapa yang seakan-akan ada nabi yang bohong. Contoh dalam suatu hadis, Nabi itu pernah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan, ini kadibtu salasa kadibat. Aku pernah berbohong 3 kali bohong. Yang pertama itu ketika di waktu hari rayanya pasukan Raja Namrud. Raja Namrud itu di waktu hari rayanya itu mewajibkan semua laki-laki untuk keluar berburu. Tapi Nabi Ibrahim ketika ditanya, ayo kita keluar berburu, beliau mengatakan inni saqim, aku lagi sakit. Dan beliau nggak sakit, cuman bilang aku lagi sakit. Ya, ini secara dohir bohong. Yang kedua, ketika beliau bersama Siti Saroh melewati suatu kerajaan yang rajanya itu seneng dengan ngambil istrinya orang. Ngambil istrinya orang. Tapi kalau saudarinya nggak diambil. Waktu itu Siti Saroh ditanyai ke Nabi Ibrahim, ini siapanya engkau? Kalau istri diambil, maka beliau mengatakan innaha ukhti, ini saudariku. Jadi ambil.
Padahal Siti Saroh istrinya. Ini bohong berarti ini. Cuman ulama menjawab, itu kebohongan Nabi Ibrahim bukan dibilang bohong. Kenapa? Karena itu adalah satu kata yang punya dua arti. Arti yang sering kepake sama arti yang jarang kepake. Nabi Ibrahim menyebutkan kata itu dengan berniat arti yang jarang dipakai, sehingga beliau nggak bisa dibilang bohong. Beliau jujur, cuman pemahaman orang yang diajak bicara nggak ngerti. Jadi itu kata ulama bukan kebohongan. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi pernah bersabda, inna minal kalam lamadduhatun anil kadhib. Ada ucapan-ucapan itu yang dia menggeser seseorang dari kebohongan. Pemahaman orang bohong, padahal dia nggak bohong. Saya kasih contoh nih. Kijang ya. Kijang itu nama hewan. Hewan berkaki 4 itu kijang. Itu makna yang sering kita ketahui. Arti kijang ya sudah hewan, Ustaz. Tapi ada kijang itu artinya bukan hewan. Apa? Merek mobil. Saya ditanya, Ustaz, sampean kemarin ke Banjar sama keluarga naik apa? Oh, saya naik kijang. Apakah saya bohong? Tidak. Saya nggak bohong. Kalau dia kaget, loh Ustaz, kijang kecil gitu dinaikin satu keluarga kayak apa sampean? Oh enggak, maksud saya mobil kijang. Saya nggak bohong mengatakan saya naik kijang. Kenapa? Karena kijang punya dua makna. Makna yang sering kepake ya hewan, yang jarang kepake ya merek mobil. Jadi kalau saya bilang saya naik kijang, saya nggak bohong. Sama kayak ada orang, dia ini sering ngutang nggak pernah bayar. Ustaz, ada duit, oh saya lagi nggak megang duit. Padahal di kantong ada. Di kantong ada. Ya betul, saya nggak bohong. Saya cuma bilang saya nggak megang duit. Memang nggak megang. Tapi di kantong ada. Apakah saya bohong? Tidak. Kenapa? Karena saya bilang saya nggak megang duit. Di kantong ada. Apakah saya bohong? Tidak. Karena memang saya benar-benar nggak megang. Tuh, nggak megang duit. Kenapa saya bilang nggak megang duit? Karena dia nggak pernah bayar kalau hutang. Nah, dari sini itu bukan kebohongan. Ya, saya pernah guru saya itu, beliau itu kalau sudah jam 2 siang sampai jam 4 itu nggak bisa diganggu, waktunya tidur karena ada liver. Jadi tamu siapapun itu, mau wali santri, mau pejabat, nggak ditemui, nggak bisa, karena waktu istirahat. Cuma namanya tamu ya, ada aja. Sehingga beliau itu caranya biar waktu istirahat nggak diganggu. Tuh beliau punya kamar pribadi di rumahnya, dikasih nama kamar itu dengan luar kota. Nama kamarnya apa? Luar kota. Jadi kalau beliau sedang tidur, ada tamu, ada habibnya lagi di luar kota. Gak bohong, karena kamarnya luar kota ngarannya. Yang pembantu gak bohong, ya memang kamarnya luar kota. Lagi di mana habibnya? Oh, lagi di luar kota. Oh ya sudah. Kapan ada? Mungkin sore atau besok datang. Hal seperti ini bukan kebohongan. Kalau dibilang mana? Ya di luar kota. Sama seperti yang dilaksanakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mengatakan saya sakit, itu bukan sakit badan, sakit hati. Lihat umatnya ini nyembah berhala, seluruhnya nyembah berhala. Sehingga beliau mengatakan, maaf saya lagi sakit. Apa? Sakit hati. Nggak bohong. Beliau sehat segar buger. Cuman bilang saya sakit ini sakit hati, lihat kemaksiatan kalian ini. Nggak bohong. Sehingga jangan dikatakan itu kebohongan, karena Nabi mustahil bohong. Yang kedua, ketika beliau mengatakan kepada Siti Saroh, kepada orang yang tanya tentang Siti Saroh, oh, ini saudariku, itu juga nggak bohong juga. Kenapa? Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara semua.
Orang-orang beriman itu saudara, sehingga ketika beliau mengatakan ini saudariku, tidak bohong, karena memang seorang beriman itu saudara. Nah, hal yang seperti ini tidak mencederai akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau mengucapkan itu bukan suatu kebohongan, tapi memang beliau menyebutkan suatu kata yang dipahami oleh yang diajak ngomong salah paham. Ya salah dia memahami. Yang penting saya tidak bohong. Ini penting, ya. Kemudian yang kedua, daripada sifat wajib bagi seorang nabi adalah tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Ya. Nabi itu wajib menyampaikan syariat yang wajib disampaikan. Dan tidak boleh Nabi itu menyembunyikan apa yang wajib disampaikan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, sampaikan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada engkau. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Di sini ada teguran, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan seluruhnya. Saking menyampaikannya sampai ucapan kul itu Nabi ulangi. Contoh, Allah berfirman, Kul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nabi nyampaikan ke umatnya kul juga, kul. Padahal kul ini untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi sampaikan, enggak berkurang. Kul, katakan huwallahu ahad. Ya, ini menunjukkan Nabi itu sangat-sangat tabligh. Dan haram atau mustahil Nabi itu bersifat khianat, kitman. Kitman ini menyembunyikan, itu mustahil. Ketika beliau di padang Arafah 90 hari sebelum wafatnya, 3 bulan sebelum wafatnya, beliau itu pidato lama. Dan dalam pidatonya beliau sering mengucapkan ala qad ballaghtu, bukankah sudah aku sampaikan seluruhnya? Semuanya mengatakan qad ballaghta ya Rasulullah, kamu sudah menyampaikan wahai Rasulullah. Semua sahabat yang jumlahnya 100.000 lebih waktu itu semua menyatakan Nabi sudah menyampaikan seluruhnya. Ya. Hanya saja dalam hal ini kata ulama mengatakan ilmu Nabi itu ada 3. Ilmu Nabi itu ada 3. Ada yang wajib disampaikan, ada yang nggak boleh disampaikan, ada yang Nabi punya hak milih, boleh nyampaikan, boleh enggak. Boleh nyampaikan, boleh enggak. Jadi bukan semua apa yang Nabi tahu itu disampaikan, tidak. Karena ada ilmu-ilmu yang nggak boleh Nabi sampaikan. Sama seperti ada ilmu yang wajib Nabi sampaikan. Apa aja itu Ustaz? Insya Allah kita kaji itu pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Sebagai paripurna majelis kita, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar terkait dengan Nabi kami 3009 dari sekarang Rasul kami 300. Saya masih bingung Ustaz, yang membedakan antara Nabi dan Rasul itu apa? Karena kalau Nabi Muhammad ya Rasul juga gitu. Jadi jujur aja Ustaz, saya mereka bingung juga ada Nabi dan Rasul gitu. Jadi yang membedakannya saya Ya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Rasul itu disuruh menyampaikan syariat, dia dapat syariat, biasanya dikuatkan dengan kitab. Tapi ada kalanya Nabi, Rasul itu nggak ada kitabnya, karena ngikutin kitab Nabi yang sebelumnya. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan ke umat. Itu Rasul. Kalau Nabi itu dapat wahyu, cuman tidak disampaikan. Artinya itu untuk diri sendiri. Loh Ustaz, berarti Nabi itu nggak wajib tabligh. Wajib tabligh,
menyampaikan ke umat kalau dia seorang nabi, bukan menyampaikan syariat. Karena nabi tidak diberi syariat, maksudnya tidak wajib menyampaikan syariatnya Anda. Karena itulah kadang-kadang Rasul itu selain Nabi Muhammad ya, itu hanya diutus untuk kaumnya khusus. Contoh kepada kaum Tsamud, itu Nabi Soleh. Di masa itu selain kaum Tsamud itu banyak Pak, namanya suku ya. Selain suku Tsamud ini banyak di masa itu. Tapi apakah selain suku Tsamud wajib iman kepada Nabi Soleh? Tidak. Apakah selain kaum Tsamud di masa itu wajib ngikutin syariatnya Nabi Soleh? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum Tsamud. Biasanya kayak gini nih, ada seorang Nabi hanya diutus untuk orang Kalimantan. Orang Jawa yang ngerti, oh di Kalimantan ada Nabi, apakah wajib ikuti? Tidak. Kenapa? Karena Nabi itu hanya untuk orang Kalimantan. Seperti itu di masa-masa itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat. Ini bedanya. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad ini wajib diikuti seluruh manusia, bukan untuk kaum Arab aja. Beda kalau nabi-nabi terdahulu itu dikhususkan. Oh kaum Ad Nabi Hud. Oh untuk kaum Nabi Lot ini ada Nabi Lot, kaumnya khusus. Sehingga tidak universal. Itu bedanya. Dan nabi-nabi itu tidak harus kita tahu nama-namanya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah tidak menyebutkan semua nama Rasul. Yang 13 ini nggak semua disebutkan, cuman 25 aja. Ada nabi yang disebutkan, contoh Nabi Uzair. Nabi Uzair ini sama Yahudi dianggap anak Tuhan gara-gara pernah ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Yang dibilang anak Tuhan, ditidurkan 100 tahun, bangun-bangun keledainya sudah jadi bangkai, makanan yang beliau bekal sudah hancur. Menyangka cuman tidur setengah hari aja, padahal 100 tahun. Kata ulama, kalau memang Nabi Uzair dianggap anak Tuhan gara-gara tidur 100 tahun, yang lebih pantas Ashabul Kahfi itu 300 tahun. Harusnya mereka lebih pantas dibilang anak Tuhan, tapi tidak seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Gak ada dibilang anak Tuhan. Nabi Isa dianggap anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani gara-gara lahir tanpa ayah. Kata ulama, kalau seperti itu Nabi Adam lebih pantas. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, langsung celing hadir. Kalau memang urusan karena lahir tanpa ayah jadi anak Tuhan, Nabi Adam lebih pantas. Tapi tidak ada namanya anak Tuhan, semua adalah hamba Allah. Nah, dari sini penting bahwasanya untuk Rasul itu diberi wahyu dan disuruh nyampaikan ke umat. Kalau Nabi diberi wahyu tidak disuruh nyampaikan ke umat, tapi wajib menyampaikan kepada umat kalau dia seorang Nabi, sehingga harus dihormati, itu wajib. Nah, tablignya Nabi di situ tablignya. Sehingga setiap Rasul pasti Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul ya. Nah, pertanyaan lain. Oh ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak? Apa itu yang ditanyakan?
Oh ya. Jadi apakah bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Bisa. Cuman masalahnya Nabi Khidir mau bertemu dengan kita apa enggak? Itu yang bermasalah. Kalau semua orang ingin ketemu Nabi Khidir, tapi masalahnya Nabi Khidir ingin ketemu kita apa enggak? Sehingga ada amalan-amalan yang bacaan-bacaan biar ketemu Nabi Khidir itu ada. Tapi apakah amal itu pasti nemukan? Tidak. Karena semua itu tergantung kebersihan hati seseorang. Ya. Kadang-kadang Nabi Khidir nyerupai seseorang yang dia benci. Akhirnya nggak mau dia salaman, padahal itu Nabi Khidir. Dan itu banyak, ya, banyak kisah-kisah orang terdahulu dan orang sekarang yang mereka ini pernah ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian untuk arba mustamir, ya, itu yang perlu kita yakini bahwasanya Nabi itu melarang kita untuk pesimis di dalam menilai suatu waktu. Nabi pernah bersabda, la adwa wala tiyarota wala sofar. Tidak ada istilahnya penyakit itu nular sendiri. Dan karena itu berpenyakitan saya akan jauhi, takut kenular, tidak ada. Itu sudah suudon dulu. Dan nggak ada tiaroh. Tiaroh ini mengaitkan musibah dengan sesuatu yang nggak ada sambungannya. Ya, mau keluar rumah lihat ada burung gagak, waduh ini sial nih berarti, nggak jadi ah, nggak boleh. Ya, atau seumpama tahu-tahu fotonya jatuh. Wah, foto jatuh pecah ini alamat ini kayaknya nih, itu nggak boleh, ya. Nabi melarang itu. Wala sofar, dan kata Nabi wala sofar, nggak boleh menganggap sofar itu bulan sial, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Setiap hari kalian itu Allah memiliki pemberian-pemberian, anugerah-anugerah. Fata'arradu laha, hadanglah itu pemberian Allah di tiap hari itu. Di sini berarti nggak ada hari sial. Yang sial itu ketika kita maksiat di hari itu kesialan. Kesialan itu ketika Anda bermaksiat, itulah kesialan. Tapi kalau hari nggak ada, Pak. Lusat arba mustamir tidak ada. Ya, tapi barang siapa yang pengen banyak baca doa dafu balak, silahkan. Sholat dafu balak, silahkan. Cuman jangan menjadikan ini Rebu terakhir, nggak mau keluar rumah saya, nggak mau buka toko, ini salah. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Silahkan Anda keluar, silahkan Anda beraktivitas, ya. Banyak baca doa, itu dianjurkan, bukan cuma di Rebu terakhir. Setiap hari tadi suruh baca doa. Bahkan keluar rumah pun ada doanya. Bahkan berkendara pun ada doanya. Ya. Memang disebutkan dalam sejarah, dalam sirah Nabi itu permulaan sakit yang menyebabkan beliau itu wafat. Permulaannya itu di Rabu terakhir Safar. Rabu terakhir Safar itu Nabi sakit sampai di 12 Rabiul Awal beliau wafat. Nah, cuman itu bukan menunjukkan berarti kesialan, tidak. Ya, Nabi di dalam hadis-hadisnya menyebutkan demikian. Adapun ada seorang ulama yang bermimpi di Rabu itu turun balak sekian, itu ya, jangan diambil sisi negatifnya, tapi ambil sisi positifnya. Apa itu? Banyak doa sampean, banyak dzikir, ya, banyak sholawat. Bukan berarti langsung ketakutan, nggak kemana-mana, itu salah. Bahkan para ulama, para habaib yang saya tahu, kalau sudah hari Rebu terakhir, untuk menolak pikiran-pikiran seperti itu, mereka rekreasi.
Di hari Rebo itu rekreasi, keluar malah rekreasi yuk sekeluarga, untuk biar tidak sampai kesan itu menjadi momok yang ditakuti. Jangan. Ya, sehingga Rabu terakhir silahkan banyak zikir, silahkan banyak baca doa, tapi ketakutan yang berlebihan jangan. Karena ketakutan itulah yang menyebabkan Anda suudzon pada Allah. Ketika suudzon dapat musibah, yang salah karena suudzonnya itu. Anda sudah prasangka buruk pada Allah. Oh, jangan yang sial hari ini banyak musibah, ya kena juga sampai. Harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu kita dalam menyikapi arba mustamir. Ya, demikian. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga barokah, ya, semoga ini menjadi hari-hari yang penuh berkah, dengan sebab kita awali hari ini dengan sholat berjamaah subuh, dengan pengajian, dan semoga Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan hari ini dan umur kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil adqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.